Ingat, Dia yang bahagia menebarkan kebahagiaan. Dia yang takut menebarkan ketakutan. Banyak orang kehilangan kebahagiaan kecil saat menunggu kebahagiaan yang besar. Waspadalah dalam hidup, nikmati momen-momen kecil dan acara-acara sederhana. Di sana pun Tuhan menyediakan keindahan untuk memberkati kita, untuk kita nikmati dalam hidup. Saudara dan sahabat terkasih, jumpa lagi dengan saya di Remah Iman. Salam sehat dan damai sejahtera untuk kita semua. Pemandangan alam, pemandangan alam bisa saja mulai dari matahari terbit, matahari terbenam, hamparan lautan yang luas, yang indah dipandang mata, hingga kita melihat pegunungan yang indah, kabut yang tebal, dan juga keindahan bunga-bunga, tanaman-tanaman yang tertata rapi di setiap rumah, baik rumah kita maupun rumah-rumah tetangga kita. Itulah pemandangan yang boleh kita nikmati dalam hidup kita, bahkan setiap hari. Melihat pemandangan yang indah tidak hanya sekedar mencuci mata, tidak hanya sekedar mengagumi betapa hebatnya Allah kita, dan kita memuji dan muliakan Dia, tapi juga membuat otak kita yang seringkali penuh dengan beban-beban berat terasa ringan, terasa lebih baik, terasa hidup ini benar-benar indah dan kita nikmati. Boleh dikatakan sesaat kita melepaskan semua beban-beban, segala sesuatu yang penat dalam pikiran kita lepaskan ketika kita menyaksikan alam yang indah, sesuatu yang indah di depan mata kita. Selama ini kurang lebih 3,5 bulan sejak bulan Oktober 2021 sampai dengan Januari 2022, Tuhan memanjakan saya dengan alam yang indah di Kalimantan Barat, di daerah sekitar Kapuas Hulu. Di daerah itu, di sebuah desa Tekalong, Kecamatan Mentebah, setiap hari saya dapat menyaksikan dan dapat menikmati alam yang indah dengan bentuk pegunungan yang sangat eksotis, indah dipandang mata. Dan juga kabut di pagi hari, dan matahari itu seperti gadis cantik dengan mata berbinar ada di balik gunung, ada di balik awan, mulai bermunculan perlahan-lahan dan semakin tinggi menyinari bumi. Saya menikmati keindahan alam itu di wilayah Kapuas Hulu, dan keindahan itu mengenang sampai saat ini. Sekali waktu saya mencoba membuka album dan saya melihat, betapa indahnya alam Kalimantan. Betapa Tuhan memanjakan mereka dengan alam hutan yang rindang, sejuk, dan permai. Hawa yang segar, udara yang segar, bahkan terik panas, bahkan matahari itu membakar tubuh kita. Sehingga di daerah Kapuas Hulu, saat saya ada di sana, jauh dari isu COVID-19, karena udara yang segar, panas yang membakar sangat memungkinkan untuk kita hidup sehat. Nah, kenangan yang indah ini saya coba untuk mengenang terus di dalam hidup saya. Tetapi Tuhan juga luar biasa. Pagi hari ini dalam sebuah meditasi kecil saya berusaha untuk mencari udara segar di seputar Yayasan Kasih Mandiri Bersinar Pasar Minggu, Jakarta Selatan.
Nah, sesuatu pemandangan yang sangat mengejutkan saya pagi hari ini adalah bahwa ternyata di depan rumah Yayasan Kasih Mandiri Bersinar ada tanaman-tanaman yang hijau, benar-benar indah mempesona, dan saya mencoba untuk mengabadikan tanaman demi tanaman, dan juga ada bunga yang cantik yang mungkin selama ini anak-anakku di Kasih Mandiri Bersinar mereka tidak melihatnya, mereka tidak juga mengamati dan juga mungkin juga tidak mengaguminya. Tetapi saya pada pagi hari ini Tuhan benar-benar memanjakan saya dengan menghantar saya, memberikan saya semangat untuk keluar dari Kasih Mandiri Bersinar dan berjalan di sekitar halaman rumah Kasih Mandiri Bersinar. Bahkan di depan jalan saya kesana kemari dengan salah satu anak saya. Dan disitulah saya terpesona dengan tanaman-tanaman yang segar, dan saya mencoba untuk mengabadikan. Dan ini saya mau katakan kepada anak-anak Kasih Mandiri Bersinar, coba buka mata, buka pintu gerbang, lihatlah tanaman yang indah yang juga membuat kita bisa mencuci mata, mengagumi Tuhan, dan juga menikmati alam yang indah walaupun kecil lingkupnya, tapi sudah membuat kita itu bersyukur. Kemudian saya berjalan di jalan kecil di depan Kasih Mandiri Bersinar dan coba untuk menikmati pemandangan di sekitar jalan itu. Dan benar, saya menghirup udara yang segar di pagi hari. Bahkan saya melihat untuk kesekian kalinya sebuah jalan kecil ya di dekat rumah Kasih Mandiri Bersinar. Di sana tertata dengan sangat rapi dan sangat bersih, dan membuat saya merasa bahwa di tengah-tengah kota Jakarta ini masih ada suasana yang bersih, asri, bahkan udaranya sangat segar, sejuk di pagi hari. Bayangkan, di tepi jalan itu ada tumbuh cabai yang sedang berbuah hijau dan sedang berbuah dengan buah-buah muda yang menggiurkan juga. Saya merasa bersyukur bahwa ya ternyata di depan mata saya ada juga keindahan yang Tuhan sediakan juga bagi saya. Selain saya dapat menikmati udara segar di pagi hari, tapi saya juga menikmati bahwa lingkungan tempat di mana saya ada juga ada sesuatu yang perlu saya kagumi, perlu saya nikmati, dan benar-benar membuat saya tersenyum hari ini. Jadi ternyata tidak hanya seseorang, ya seperti saya katakan pada video yang kemarin, bahwa tidak hanya seseorang hadir dalam hidup kita membuat kita tersenyum, membuat kita merasa lebih baik pada hari ini, tetapi juga sesuatu yang indah, ya dalam hal ini tanaman yang indah, lingkungan yang asri, juga membuat kita merasa bahwa hari ini kita lebih baik daripada hari-hari kemarin. Saya juga berjumpa dengan rekan tetangga, saya juga berjumpa dengan sahabat lama, yakni tetangga kami sendiri, Ibu Upi, yang selama ini ya cukup ramah tamah. Bila kita berjumpa, kita saling menyapa. Tapi kurang lebih 1 tahun ini kami tidak berjumpa. Ya mungkin juga karena COVID-19 membuat tetangga terasa jauh ya. Tapi pagi hari ini saya terkejut, dia ada di warungnya yang kecil dan sedang menjual goreng-gorengan. Saya sempat mampir dan menyapanya. Dan benar, saya merasa bersyukur sekali bahwa pada hari ini niat saya hanya untuk berjalan keliling, ya olahraga kecil, menghirup udara yang segar, menikmati tanaman-tanaman yang indah di depan rumah Kasih Mandiri Bersinar. Tetapi saya juga akhirnya berjumpa dengan sahabat lama, tetangga, tetapi terasa jauh selama ini, dipisahkan oleh COVID-19. Dan hari ini kita dapat berjumpa kembali, bersenda gurau, dan saya dapat menikmati rezeki dari jualannya. Salah satunya adalah kue Bugis. Saya diberikan Ibu Opi memberikan kue Bugis kepada saya, dan saya langsung menikmatinya karena sebagai ucapan rasa syukur
saya menerima pemberian cintanya pagi hari ini. Ini foto ibu yang ini ibu Pipi ini. Ada mata. Aduh. Oh, ini buah Bugis. Ini tuh kue Bugis. Oh, Oh, Bugis. isinya kelapa ya? Isinya kelapa. Cobain Mas. Yuk. Oh ya. Terima kasih ya. Mas, cobain dulu. Dapat berkat pagi-pagi. Ini karena Ya. olahraga jadi kita dapat Apa nak? kue Bugis. Ah? Di tasnya, di dompetnya sayang. Ya, tanya sama dia nak. Mama Pada nggak saya tahu. tuh nggak boleh makan dengan gula. Gulanya tapi kan ini nggak manis, nggak tadi manis. Saya juga ada gula darah juga bu, itu pun. Tapi nya sih nggak seberapa. Cuma ini kakinya lagi. Emang sengaja dipetotin dulu. Terima kasih dapat berkat pagi-pagi. Minyak dulu ya. Hmm? Minyak dulu. Enggak. Susu mana ya? Ini. Ini jualan Ibu Pipi ya, dekat Yayasan Kasih Mandiri Bersinar. Pagi-pagi saya jalan-jalan berkat berkat ya dari Ibu Pipi yang cantik ya. Mana Ibu Pipi? Duduk sini sebentar. Malu. Ayo cepetan. Malu. Nggak usah malu lah. Apa sih nak? Anakku lagi minta apa sih? Saya minta, mama nggak tahu. Di tasnya itu paling di palanya dia nak. Aduh kata-kata aku di mana? Biar aja kita berdua masuk YouTube loh. Aduh jangan. Jangan. YouTube lagi. Apaan sih ini kan? Nggak apa-apa kan orang juga nggak tahu kalau memang jauh-jauh kita berdua. Jauh, jaga jarak. Jaga jarak. Jarang marahan. Hari ini saya jalan-jalan ya keluar dari Yayasan Kasih Mandiri Bersinar, cari udara yang segar, Cari angin. cari angin juga ya. Lewat di depan kiosnya Ibu Pipi. Nah, Terus saya dapat kue pesanan. kue Aduh, pesanan ya. aku nyariin STNK nih. Bontotku nih. Ini dapat kue Bugis namanya. Ya isinya seperti ini. Isinya seperti ini. Dalamnya itu ada untinya ya, ada gula dan ada kelapa. Ya makanan yang sangat sehat. Ya sederhana tapi bila diberi dengan cinta hari ini menjadi enak. Ini jualan Ibu Pipi ya. Ada bakwan jagung. Ada apa ini? Gorengan Goreng. tahu. Tahu ya. Bisa goreng, cabai. Ya, semoga saja Tuhan memberkati usaha kecil dari Mbak Pipi, juga memberikan kesehatan. Ya saat ini juga mungkin sedang pemulihan. Rupa-rupanya kita semua pada masa sekarang ini harus memperhatikan kesehatan kita. Lihat Mbak Pipi tuh. Udah. Dia tuh cantik. Oh, lagi sakit. Sekarang sakit. Sakit. Tapi ya memang harus bergerak ya. Kalau kita sakit terus kita tidur terus ya sudah. Artinya membuat kita malah lama-lama jadi lumpuh ya. Ya semoga saja ini usaha ini selalu dapat berkat ya. Banyak yang membeli, banyak yang pesan. Ya bukan soal uangnya yang kita kumpulkan, tapi ada kegiatan yang kita isi dari hari-hari sehingga pikiran kita tidak sakit. Kemarin kita juga tidak sakit. Oke, terima kasih ya Mbak Pipi. Ternyata bahagia itu tidak jauh. Bahagia itu indah. Bahagia itu dekat di depan mata kita. Cukuplah kita melakukan satu gerakan yang kecil dan juga mencoba untuk membuka suara, menyapa, dan juga mengagumi keindahan sekecil apapun kehadiran
sekecil apapun pengalaman itu kita bawa di dalam rasa syukur yang besar, maka hari ini menjadi satu catatan tersendiri. Bunga yang indah, tanaman yang bagus, Mbak Opi yang dapat saya jumpai dalam keadaan yang lebih baik dari hari kemarin. Kita dapat duduk bersama walaupun sebentar, tetapi tali silaturahmi, tali persahabatan di antara kami itu hidup kembali. Nah, itulah suatu kisah kecil hari ini yang boleh saya katakan bahwa ternyata Tuhan itu luar biasa menghiasi hidup kita. Tidak hanya seseorang yang Tuhan hadirkan yang membuat kita tersenyum, yang membuat kita merasa lebih baik daripada hari-hari kemarin, tetapi juga satu momen, satu peristiwa kecil, satu keadaan kecil bila kita membuka hati. Nah, inilah kalau hati yang bersyukur, apa saja menjadi indah, apa saja menjadi bermakna, apa saja menjadi berarti. Ternyata bahagia itu sangat sederhana. Saling menyapa, saling berbagi, saling memberi senyum, itulah kebahagiaan. Dan jujur, saya merasa lebih bersemangat hari ini. Dan saya berharap bahwa saya akan menikmati keindahan di hari esok. Anak saya berkata bahwa, "Bunda, coba deh hari Minggu pagi-pagi kita berjalan di kebun pertanian UNAS. Di sana ada banyak tanaman. Kalau hari-hari ini kan sedang aktivitas kuliah, mungkin akan ada yang terganggu dengan kita lewat dan juga mungkin foto-foto di sana. Tapi hari Minggu pagi kita bisa jalan-jalan di perkebunan UNAS." Wow, ini ada ide yang baru. Coba kalau hari ini saya tidak jalan-jalan, saya tidak keluar yayasan, saya tidak mengajak anak saya, tentu satu ide baru untuk jalan-jalan pada hari Minggu di perkebunan contoh pertanian UNAS mungkin tidak dapat terjangkau. Akan ada cerita baru nanti ya kalau sudah ada kunjungan di perkebunan contoh UNAS minggu yang akan datang. Oke, kita saksikan dulu tanaman-tanaman yang indah yang selama ini saya sendiri tidak melihatnya, bahkan itu di depan mata, tapi hari ini Tuhan membuka mata hati saya untuk menikmati bahwa ada yang indah juga di depan rumah Yayasan Kasih Mandiri Bersinar. Semua wahana itu indah, bahkan yang Anda tempuh di jalanan lingkungan Anda setiap hari. Pesona jiwa itu akan tergantung kepada keadaan jiwa kita. Maka jiwa kita itu harus bersandar pada Allah, Sang Pencipta. Bahagia itu sebetulnya sangat sederhana. Menikmati momen-momen yang indah. Momen-momen itu tidak usah besar. Momen-momen kecil dan juga acara-acara yang sederhana. Di tengah-tengah masalah kita setiap hari, kita dapat menikmati keindahan, kebahagiaan. Kita dapat berjalan di taman, di kebun, di halaman rumah, sambil menikmati lekukan-lekukan pohon, ya dengan carang-carangnya yang indah. Kita juga dapat menikmati dedaunan kering yang berjatuhan di musim panas, di musim gugur. Dan juga kita dapat menikmati, menghirup udara yang segar di senja hari yang indah. Ingat, Dia yang bahagia menebar kebahagiaan, dan Dia yang takut menebar ketakutan dan juga ketidakberdayaan. Banyak orang kehilangan kebahagiaan kecil saat mereka menanti kebahagiaan besar. Maka kita perlu waspada
dalam hidup ini. Hargailah momen-momen kecil, acara-acara kecil, lebih sederhana, dan kapanpun itu memungkinkan kita untuk menikmati bersama orang-orang yang kita cintai. Pada akhirnya, apa yang kamu lewatkan tidak akan menjadi pencapaian besar, peristiwa besar, tetapi justru momen-momen kecil yang begitu sederhana, itulah yang sangat berharga. Semoga permenungan saya pada hari ini berangkat dari keindahan di Kapuas Hulu, Kalimantan Barat, dan juga kebahagiaan menikmati keindahan kecil, dedaunan yang hijau di depan Yayasan Kasih Mandiri Bersinar. Kebahagiaan saya pada hari menjadi sangat luar biasa. Semoga saudara dan sahabat juga dapat menikmati kebahagiaan kecil di seputar Anda. Tuhan memberkati.